Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kania Septianti Hayatami sebagai perwakilan dari kelompok 3 kelas 11 IPA 7. Menurut peraturan perundang-undangan, pemuda ialah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Yang pertama yaitu berjuang dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, peduli terhadap saudara setanah air. Yang ketiga, memiliki toleransi tinggi terhadap sesama. Yang keempat, ikut mengharumkan nama bangsa. Yang kelima, lebih mengutamakan aksi daripada beradu opini. Yang keenam, mengasah bakat dan kreativitas yang dimiliki. Yang ketujuh, membuang sifat malas. Yang kedelapan, yaitu bekerja keras dan disiplin. Serta yang terakhir, yaitu yang kesembilan, cinta damai. Jadi, persatuan bangsa ialah di saat kita semua bersatu dalam persaudaraan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Persatuan ini menghargai sebuah perbedaan yang ada di antara kita, agar fokus terhadap kebersamaan untuk membangun negara agar menjadi lebih baik lagi. Sedangkan kesatuan ialah di saat kita semua bersatu untuk cinta dan setia terhadap negara kita. Kesatuan ini melibatkan pengakuan bahwa kita semua merupakan bagian dari satu kesatuan besar untuk mendukung keutuhan dan integrasi negara, memperkuat identitas nasional, dan menjaga stabilitas politik. Jadi intinya, persatuan dan kesatuan bangsa itu merupakan dua hal yang saling melengkapi, di mana persatuan menekankan terhadap kebersamaan dan menghargai sebuah perbedaan, sedangkan kesatuan menekankan terhadap solidaritas dan pengakuan terhadap keutuhan negara. Kedua hal tersebut sangat penting dalam membangun sebuah hubungan baik di antara kita sebagai warga negara dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Itu karena pemuda merupakan sebuah tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Jadi, pemuda itu tuh seperti sebuah komponen penting yang harus dilibatkan. Alasannya kenapa? Karena pemuda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif, serta memiliki kreativitas yang tinggi. Integrasi bisa dibilang sebagai jalan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tanpa integrasi yang kokoh, maka sudah tentu tak akan ada pula persatuan dan kesatuan. Yang pertama, definisi pemuda. Undang-undang ini memberikan definisi tentang pemuda sebagai individu yang berusia antara 16 sampai 30 tahun. Yang kedua, kebijakan pemuda. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan yang diarahkan untuk memajukan para pemuda. Yang ketiga, organisasi pemuda. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan dan juga pengelolaan organisasi kepemudaan. Yang keempat, pemberdayaan pemuda. Undang-undang ini mendorong pemberdayaan para pemuda melalui berbagai program. Dan yang terakhir atau nomor 5, ada perlindungan pemuda. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan bagi para pemuda dari segala macam kekerasan dan juga diskriminasi. Peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda mengajarkan kita tentang nilai-nilai persatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi bukti bahwa perbedaan pada bangsa Indonesia dapat disatukan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Melalui Sumpah Pemuda, Indonesia dapat bersatu dengan mengesampingkan berbagai kepentingan suku maupun golongan demi tercapainya Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda juga menjadi penanda bahwa peran pemuda dalam kemerdekaan Indonesia tidaklah kecil. Perkenalkan, nama saya Pirna dari 11 IPA 7. Peran pemuda memiliki kaitan erat dengan Sumpah Pemuda karena pemuda adalah kelompok yang diharapkan menjadi pelaku utama dalam terwujudnya cita-cita Sumpah Pemuda. Berikut ada beberapa kaitan peran pemuda dengan Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu ada semangat juang. Sumpah Pemuda menekankan semangat juang untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kesatuan bangsa.
Peran pemuda di sini yaitu untuk melanjutkan perjuangan dan menjaga keutuhan bangsa. Yang kedua yaitu ada persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Peran pemuda di sini yaitu untuk memperkuat persatuan bangsa melalui kolaborasi, menghargai keberagaman, dan menjalin hubungan yang harmonis antar etis dan agama. Yang ketiga yaitu ada pendidikan dan kebudayaan. Sumpah Pemuda menegaskan pentingnya pendidikan dan kebudayaan dalam membangun Indonesia. Peran pemuda di sini yaitu untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada aktivisme dan perubahan sosial. Sumpah Pemuda menginspirasi pemuda untuk terlibat dalam kegiatan aktivisme dan perubahan sosial. Peran pemuda di sini yaitu untuk agen perubahan yang memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat. Peran pemuda dalam Sumpah Pemuda sangat penting karena mereka merupakan generasi yang menjadi tulang punggung perjuangan dan pembangunan bangsa. Berikut peran pemuda dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, pemimpin muda. Pemuda memiliki peran sebagai pemimpin masa depan bangsa. Mereka diharapkan mampu mengambil peran kepemimpinan dalam berbagai bidang, baik bidang politik, sosial, budaya, maupun ekonomi, dan mewujudkan cita-cita Sumpah Pemuda. Yang kedua, pejuang kemerdekaan. Pemuda terlibat secara aktif dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Mereka sebagai pejuang yang siap berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawanya juga demi kemerdekaan bangsa. Yang ketiga, penggerak persatuan. Pemuda memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka menjunjung tinggi semangat persaudaraan, menghormati perbedaan, dan bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dan berdaulat. Yang keempat, penjaga kebudayaan. Pemuda bertanggung jawab dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Mereka memiliki peran dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai budaya Indonesia, serta berperan aktif dalam kegiatan seni dan budaya. Yang kelima, pendidik muda. Pemuda berperan sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menjadi guru atau mentor bagi generasi muda, dan memperjuangkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Yang keenam, pembangun bangsa. Pemuda berperan sebagai pembangun bangsa dengan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sektor lainnya. Mereka mendorong inovasi, kreativitas, dan semangat kewirausahaan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Melalui peran mereka yang aktif dan berkomitmen, pemuda dapat menjadi motor penggerak perubahan positif dalam memperjuangkan persatuan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa sesuai dengan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, agent of change. Peran pemuda yang pertama dapat dilihat dari agent of change atau agen perubahan. Artinya, pemuda Indonesia sebenarnya punya peranan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Contohnya, dengan menjadi aktivis lingkungan, menjadi advokat hak asasi manusia, dan menjadi penggiat pendidikan. Yang kedua, agent of development. Peran pemuda yang kedua adalah agent of development atau agen pembangunan. Artinya, pemuda Indonesia punya peran dan tanggung jawab dalam melancarkan dan juga melaksanakan pembangunan dalam berbagai macam bidang, baik dalam bidang nasional maupun daerah. Yang ketiga, agent of modernization. Peran pemuda yang selanjutnya adalah agent of modernization atau agen pembaharuan bangsa Indonesia. Artinya, para pemuda Indonesia wajib mempunyai kemampuan dalam menganalisa perubahan zaman, yang pastinya akan memberi pengaruh besar pada bangsa Indonesia, supaya nantinya mereka dapat memilih mana yang memang harusnya dipertahankan dan mana juga yang harusnya dirubah. Yang keempat, membangun pendidikan. Beberapa peran pemuda dalam membangun pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya tenaga pendidik yang tergolong masih muda dan semangat dalam memberikan
pendidikan yang bermutu bagi para penerusnya. Dan yang terakhir, semangat juang tinggi. Tertanamnya semangat perjuangan tinggi baik pada masa sekarang maupun masa terdahulu. Hal yang dapat kita lakukan adalah dengan berusaha sebaik mungkin untuk membanggakan Indonesia di mata dunia, menghilangkan jiwa mudah menyerah, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu ada pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dapat menyelenggarakan program ini untuk membantu pemuda mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kerjasama, dan pengelolaan konflik. Yang kedua yaitu ada dukungan keuangan. Pemerintah dapat mendukung lewat keuangan melalui beasiswa, program magang, dan pendanaan proyek bagi pemuda. Yang ketiga yaitu ada forum pemuda. Pemerintah dapat membentuk forum pemuda sebagai wadah bagi pemuda untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan berbagi gagasan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat yaitu ada pengembangan kegiatan budaya dan olahraga. Pemerintah dapat menyelenggarakan dan mendukung kegiatan budaya dan olahraga yang melibatkan pemuda. Kegiatan ini dapat berupa festival budaya, pertunjukan seni, turnamen olahraga, dan lain-lain. Yang kelima yaitu ada penggunaan media sosial dan teknologi. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menghubungkan dan memberi informasi kepada pemuda. Melalui teknologi, pemerintah dapat mengajak pemuda untuk melakukan kegiatan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir yaitu ada pembentukan kebijakan pemuda. Pemerintah dapat mengajak pemuda untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan membentuk kebijakan pemuda yang mencerminkan keadilan. Sebagai pelajar, yang pertama menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah dan keluarga. Yang kedua, menyayangi dan saling menghormati antar teman, guru, dan semua karyawan sekolah. Yang ketiga, bergaul dan tidak membeda-bedakan teman menurut suku, agama, ras, dan golongan. Yang keempat, mengikuti upacara bendera di sekolah dengan tertib. Contohnya, masuk sekolah jangan telat, dan ketika pembina berbicara jangan ikut berbicara atau mengobrol. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan serta sarana dan prasarana kelas dan sekolah. Yang keenam, menggunakan bahasa daerah dan bahasa nasional secara baik dan benar di sekolah, rumah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, giat belajar, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan gemar membaca. Yang kedelapan, mengapresiasi dan menggunakan produk dalam negeri agar perekonomian dalam negeri dapat maju. Yang kesembilan, berusaha menghasilkan prestasi yang membanggakan diri sendiri, keluarga, dan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ke-10, meningkatkan kreativitas dan berlatih menciptakan inovasi untuk memajukan bangsa Indonesia.